kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan Osin Fabila Channel. Kali ini masih di Binance ya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk kita beli ya. Jadi ini aku bikin videonya itu subuh-subuh. Cuman kalau kita mau beli, mau trading future di Binance itu kita biasanya subuh itu harganya pada turun. Jadi kita harus cek di situ yang minusnya 2% ke atas, dan kalian juga harus dicek. Dan ini saya udah beli beberapa koin juga ya, karena mungkin tadi sebelum bikin video saya sudah membelinya, karena kan kalau kayak gini kan hitungannya menit detik ya, jadi pada saat turun kita harus langsung beli. Nah ini di sini aku juga udah open order untuk beli di harga nanti kalau turun ya. Nah kalian bisa lihat di sini saya udah beli beberapa koin IXS, DYD sama Sol ya, dan di sini udah profit. Aku belinya ini ada yang $37, $41, ada $27. Kadang-kadang saya juga belinya ada yang $10. Intinya semua modal yang kalian punya jangan dipakai semuanya, takutnya nanti pas turun. Kalau ini kan untungnya sebenarnya hitungan detik, cuman kadang-kadang kita nggak boleh nafsu kalau di sini ya. Nah ini kalian bisa lihat ini chartnya, ini kan turun ya sampai 156 ya. Nah kalau udah dam kayak gini, kalian posisi di paling bawah ini kalian harus buru-buru beli. Nanti dia naik sedikit saja kalian sudah mendapatkan untung cuma dalam hitungan menit ya. Jadi emang bagusnya kalau kita trading future itu sehari cukup 1 kali saja atau 2 kali. Jadi kalian bisa lihat ini chartnya kan naik turun kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya sehari itu kita bisa 3 kali ya. Cuman jangan nafsu ya. Kalau sekiranya target kita udah mencapai ya udah, gak usah trading lagi, kita menunggu besok lagi daripada nanti kita loss. Itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya kalau udah untung saya masih main lagi, pasti nanti enggak untung jadi buntung ya. Nah di sini ini udah profit semua walaupun baru sedikit ya, baru 2%, baru 0, baru 3% seperti itu. Nah jadi kita harus pinter-pinter mempelajari chartnya ya, terus kapan waktunya kita harus beli dan kita harus jual. Kalau kita sudah terbiasa mempelajarinya, kita akan paham jam-jam tertentu yang turun. Tapi tergantung juga dengan BTC, kadang BTC turun ya semuanya ikut turun, BTC naik semuanya ikut naik. Tapi ada beberapa koin juga yang tidak tergantung dengan BTC ya, jadi mereka BTC turun malah dia naik seperti itu. Nah ini kalau stop loss ya, stop loss. Jadi kalian kalau misalkan kalian mau ditinggal, kalian langsung stop loss, ini dapat $5, sekian kayak gitu ya. Kalian pilih yang stop loss yang sebelah kanan ya. Nah nanti otomatis pada saat harga naik ke situ otomatis akan terjual dengan sendirinya kalau menyampai ya. Tapi kalau pas turun ternyata dam besar-besaran ya bisa hilang modal kita ya. Jadi kalau trading future itu kita mendingan pas pada saat turun paling bawah kita beli, kita ambil aja hitungan menit, nanti akan cepat mendapatkan keuntungannya. Jadi nggak usah kita lama-lama ya, nggak nyampe berjam-jam kayak gitu. Nah ini aku bikin semuanya untuk stop loss dan profitnya ya, jadi biar automatically nanti akan kejual ya. Jadi kalau kita mau pergi kemana-mana kita nggak usah tension, dan kita kan sudah hafal ya ini kira-kira naiknya sampai berapa kayak gitu, kurang lebihnya gitu. Jadi kita bisa mengira-ngira ya, dan kita bisa mengambil keuntungan berapa ya. Cuma yang dijaga-jaga itu kan kalau pas dia dam tiba-tiba ternyata turun nggak jadi naik kan gitu. Karena kalau kayak gini kan kita nggak tahu ya prediksinya, kadang kita dapat sinyal aja kan, kadang-kadang itu emang ada grup sinyal-sinyal gitu ya, VIP atau enggak. Tapi kadang-kadang kan namanya sinyal kan juga perkiraan ya, kita kan nggak tahu. Tapi kan ini kan harga market internasional, jadi seluruh dunia kan yang pasang harga di sini, yang menjalankan trading di sini. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa percaya juga dengan sinyal. Cuman itu kan juga punya kalau ada sinyal kemungkinan kan kita bisa jaga-jaga, oh belinya kisaran harga ini dan jualnya harga sekian kayak gitu. Nah di sini
kalau kalian mau belajar untuk membeli, jadi cukup mudah juga untuk stop lossnya juga iya. Nah, kalian bisa cek di sini semuanya udah saya bikin stop loss semuanya ya. Dan emang kadang ya minus, kadang ya plus kayak gitu. Tapi kalau kalian pengen cepet, nggak usah muluk-muluk untung banyak. Sekiranya kalian udah untung berapa persen, ya udah, misalkan kita modal nih $10, ternyata untung $2 $3, ya udah, daripada nanti turun lagi kalian jual, nggak apa-apa, nanti pada saat turun beli lagi. Jadi kita bisa berkali-kali jual dan beli, karena kan di sini hitungannya menit, kita nggak bisa kalau trading future itu nunggu lama. Saya sering itu kadang sampai 3 hari, karena mungkin pada saat marketnya itu nggak bagus ya, saya udah beli ternyata dia dump. Cuman kan karena saya daripada saya loss, saya pas di bawah saya beli lagi untuk nutupin tadi yang beli di atas, jadi biar nggak loss modal kita gitu loh. Cuman kadang-kadang emang ada juga sih yang namanya juga trading ya, jadi nggak mulus setiap harinya. Kadang-kadang dalam 1 minggu itu mulus karena marketnya stabil, jadi kita jual dan beli itu lancar, dapat untung. Cuman kadang-kadang kalau pas lagi dump itu kan kita harus nunggu recovery kan. Kita misalkan udah minus 50%, 60%, otomatis kan kita nunggu sampai harga itu naik. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya semuanya prediksi, terus kita juga harus mempelajari. Nah, ini kalau kita mau membeli limit. Nah, limit order itu artinya kita mau beli nanti di saat harga misalkan 22, ini kan harganya 22.198. Nah, saya mau beli nanti harganya 22 aja kayak gitu ya. Pada saat dia turun otomatis nanti akan kebeli. Nah, kalian pilih yang limit, terus kalian ditulis misalkan saya mau beli harga 21.200 gitu. Terus kalian tinggal klik bawahnya aja, diklik konfirmasi. Nah, harus mengikuti harga yang kita inginkan. Maksudnya kalau kita limit loh ya, ini dikonfirmasi dulu kita belinya berapa. Nah, ini untuk edge leverage-nya, kalau aku pakainya biasanya 10% ya. Kalau yang cross-nya aku nggak pakai cross, aku pakainya yang isolate ya. Jadi biar modalnya yang kepotong nanti cuma modal yang kita buat beli. Kalau kalian pakainya cross, itu semua modal kalian di USDT juga akan ke bawah. Nah, ini aku cek dulu 21.900, aku confirmation sukses. Nah, di sini sudah ada di open order. Nah, di open ordernya ini sudah ada, kalian bisa cek. Nah, open order pembelian limit buy. Nah, untuk yang di bawahnya itu take profit, market atau sell. Yang di bawahnya ya, aku jual IXS sama DYD ya. Nah, lalu ini di sini kan sudah sukses ya. Nah, ini ada beberapa yang aku cancel. Misalkan tadi kan aku cancel nggak jadi beli gitu, aku cancel. Misalkan kalian sudah bikin nih open order, ternyata dia masih dump lagi. Oh, jangan sampai, kita tunggu aja dia dumpnya itu terbawahnya paling bawah itu berapa. Nah, kalian yang open order tadi kalian bisa cancel, dan cancelnya kan cukup mudah ya, kalian tinggal klik cancel saja. Nah, ini liatin kayak gini kan dia dump besar-besaran ya, benar-benar turun ke bawah. Nah, ini waktu yang tepat kalian beli kalau posisi seperti ini ya, merah kayak gini. Nanti kalian beli sebentar, cuma hitungan 5 menit 10 menit, maka pada saat dia naik maka kalian akan langsung dapat untung. Jadi lebih cepat ya. Kadang-kadang saya cuma untung $1 udah saya jual. Karena apa? Karena ya yang penting untung, yang penting modal kita kembali, seperti itu. Dan di sini juga ada fee-nya ya, kalian bisa cek di history untuk terimanya berapa kayak gitu. Nanti next saya akan cek historinya berapa, keuntungannya berapa, loss. Jadi saya juga nggak selalu untung terus ya, saya juga sering loss ya. Kadang $100, $200, $300 itu pernah ya. Karena mungkin karena di perjalanan nggak ada sinyal, saya nggak ngecek, tiba-tiba dump besar-besaran, ya udah itu yang bikin loss. Padahal tadinya sudah untung tapi nggak dijual, ternyata tiba-tiba turun. Nah, akhirnya kan kita yang minus. Jadi intinya kalau trading itu kita yang harus benar-benar bisa mempelajari chartnya ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.